Malah turun. Bersatu. Oleng. Oleh berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek ya, habis nanjak. Sebelumnya, Ale berterima kasih buat semua teman-teman yang hadir di malam ini dan Pak RT semua pengurus warga Rumah Tiko. Ale mau bercerita soal penemuan Rumah Tiko dari awal. Berawal jadi bermula awalnya ketika Ale pengen beli makan di daerah kawasan dan kebetulan Rumah Tiko ini dekat sekali sama kantor Ale. Jadi seringnya Ale bolak-balik di sekitaran Rumah Tiko. Ale ada rasa penasaran untuk mempertanyakan soal terbengkalainya Rumah Tiko. Yang awalnya Ale kira rumah ini kalau kita lihat dari luar itu seperti rumah-rumah terbengkalai yang sering teman-teman eksplor ya. Dan seiring berjalannya waktu, saking penasarannya Ale, akhirnya Ale ada inisiatif sendiri untuk menanyakan soal penjelasan Rumah Tiko. Dan pada waktu itu Ale nggak sengaja untuk berhenti di persis di depan Rumah Tiko untuk merekam bagian depan rumah dan depan mobil yang terparkir, mobil Aqua. Awal mulanya dari situ pertama. Ale simpan itu video dan kebetulan rumah itu dari pantau tuh kurang lebih 3 sampai 5 bulan.
Seiring berjalannya waktu, Ali penasaran bolak-balik ke depan ke pos security. Dan akhirnya Ali mendapatkan informasi dari security komplek di lapangan. Pak Ali mendapatkan cerita yang kurang lebih tentang kisah Tiko. Dan akhirnya setelah Ali dapat cerita itu, Ali konfirmasi dulu ke Pak RT dan ke pengurus yang lainnya. Ali rangkum di platform Instagram, dan di mana Ali kebetulan punya Instagram yang sering banget upload video-video serem yang menurut Ale ceritanya sangat menarik. Dan akhirnya Ale ini bikin sebuah cerita yang dimana cerita itu berasal dari Pak Ali. Itu pertama kali ketika Ale re-upload sebuah video, ternyata banyak respon dari warga. Banyak respon dari warganet dan banyak juga yang mempertanyakan soal kebenaran. Dan pertama kali itu yang diceritakan sama Pak Ali, rumah itu terbergalit kurang lama 30 tahun. Dan karena banyak komentar-komentar yang miring dan yang masih ngegantung di Instagram itu, akhirnya Ali mempertanyakan lagi malam itu sama Pak RT sama Pak Anto untuk minta izin benar-benar menelusuri kisah Tiko. Dan akhirnya Ale punya rencana ngabarin ke Bang Irfan dan Pak Romi oleh kebetulan ketemu Bang Irfan di Bandung, dan Bang Irfan juga oke penasaran dengan ceritanya Tiko. Dan akhirnya ya terjadi pada hari kurang lebih itu hari Selasa ya, tanggal 19 ya Bang? Kurang lebih itu. Oke. 19 Desember. Dan akhirnya kita udah dapat semua cerita dari Tiko. Dan akhirnya semua terjadi seperti saat ini. Kita semua berkumpul selama proses kita membuat video di rumah Tiko, Ale dan Bang Brew itu banyak sekali proses-proses yang dimana banyak memakan waktu dan banyak juga halangan, karena di balik sembari Ale jadi content creator, Ale juga kerja di sebuah perusahaan. Dan akhirnya selama proses video ini berjalan dan kita punya visi dan misi sama Bang Irfan dan teman-teman kreator di sini untuk merubah dan kita semua mempunyai kita memiliki tujuan dari awal untuk merubah hidup Tiko, yang dimana rumah yang tadi kita makan gue yang mana sebelumnya adalah explore, dan tiba-tiba gue mengangkat kisah Tiko dan mamanya. Harapan gue cuma satu, minimal gue bisa berguna buat orang lain, karena di agama gue diajarkan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna buat orang lain. Mungkin gue gak banyak panjang lebar
Di sini juga teman-teman mungkin 2 hari untuk melakukan semuanya sampai akhirnya apa yang kita harapkan di awal terjadi benar-benar 100%. Akan tunjuk 1 orang dulu buat maju. Teman-teman yang ada di sini, tapi di seluruh Indonesia itu semua tersentuh. Dan terima kasih buat Pak RT, terima kasih untuk pelayanannya yang bagus, terutama buat para netizen atau teman-teman kreator yang dari luar pun juga sudah membantu juga. Jadi kesimpulannya di sini kita berkumpul. Ada? Nggak apa-apa. 1 menit aja nggak apa-apa. Mungkin dari Bang Yudi. Oke, Bang Yudi. Kalau udah dari teman-teman semua. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pesan. Kesan yang paling mendalam mungkin ketika Tiko mengiyakan saran dari teman-teman semua, karena mungkin juga kita semua berkumpul di sini tidak akan pernah terjadi, dan mungkin juga gue ini gak akan pernah duduk di bangku ini kalau saat itu Tiko tetap keras dengan pendiriannya. Tapi alhamdulillah, seperti yang Bang Brio bilang, cara kita mengabdi sama orang tua bukan cuma dengan menjaga, tapi terkadang kita harus merelakan sesuatu yang hati kita nggak menginginkan, tapi ini yang terbaik gitu kan. Dan ketika Tiko merelakan Ibu Eni dilepas ke rumah sakit, itu sesuatu yang sangat berat. Gue rasa semua nangis ya. Iya. Di momen itu gue semua nangis. Tiko juga nangis, Irfan nangis, bahkan mungkin satu Indonesia menangis. Ibu ini bukan orang tua gue gitu kan. Tiko juga bukan adik gue. Bahkan mungkin secara chemistry Irfan lebih dapat chemistry sama. Ada Bang Davi yang tadi udah disambut sama Ale dan Bang Bre. Nah, sekarang gimana kesannya sama Pak RT? Kita tanya dulu. Oke, Pak RT boleh dipersilahkan dulu, kasih waktu dikit buat Pak RT. Karena kita pengen tahu nih, Pak RT adalah orang yang kita kenal selama ini sampai detik ini masih terus bersama kita. Masih di kita semua. Iya, Pak RT. Terima kasih Pak RT. Silakan. Mungkin boleh maju Pak RT. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Eni, Tiko, teman-teman semua, konten kreator yang mana selama sebulan ini kita bekerja sama membuat suatu keadaan menjadi jauh lebih baik. Dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kreator, pertama kepada Bang Bre dan Ale, juga kepada mungkin pihak-pihak lain yang membantu dalam hal ini ya, seperti Bunda Nelia, Bunda El, hamba Allah, petugas kantor, Bapak Dato, Kepala Liga, tim PPSU Kelurahan Jatinegara, juga lingkungan kami, keluarga dan keluarga.
Dalam kesempatan ini kami berdua saya yang mewakili pengurus RT mengucapkan banyak terima kasih atas semua partisipasi semuanya yang mana bisa merubah kehidupan itu dan yang jauh lebih baik. Dan memang kita berharap seperti apa kita punya ide atau kita punya pikiran yang sama, yaitu fokus pada tujuan awal yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita bisa menjadikan perubahan hidup yang jauh lebih baik. Buat saya pribadi, saya berpesan kepada semua kreator ya, ini bukan akhir, tapi ini awal persaudaraan kita ya. Walaupun mungkin kita ada yang tinggal berdekatan, berjauhan ya, tapi ini bukan suatu akhir, justru inilah yang menyatukan kita semua menjadi satu saudara. Kita jangan sampai putus tali silaturahmi. Setuju? Ya. Jadi kalau saya bilang ini bukan akhir, tapi awal kita menjadi satu saudara, kita menjadi suatu keluarga yang mana kita saling bahu membahu, saling tolong menolong dalam keadaan apapun. Ya, saya berharap jangan berakhir, tapi berawal dari sini. Itu pesan-pesan dari saya. Semuanya saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas hal-hal yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman, baik itu pikiran, tenaga maupun biaya ya, yang mana kita memang tidak ada pikiran lain kecuali fokus pada satu tujuan awal. Oke, hadirin dari saya sekali lagi, jangan putus tali silaturahmi, tetap berlanjut. Entah itu kita mengadakan suatu hal sebulan sekali atau beberapa bulan sekali, yang terpenting kita jangan putus persaudaraan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT. Tidak hanya di Pak RT, tapi setelah terpikir Pak RT itu menggerakkan keamanan. Iya, jadi kita nggak lupa tuh. Ya, jadi di komplek rumah tuh kita apresiasi buat security setempat yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi sih nggak ada pesan ya, cuman datangnya kalian para kreator sangat membantu semuanya di lingkungan RT 6 ya. Saya cuma bisa mengucapin kalian datang tak diundang, tapi pergi meninggalkan kenangan, sejuta kenangan. Itu aja, terima kasih. Wow, oke. Sekarang tiba nih. Tadi udah dari Ale, udah dari Fred, udah dari teman-teman kreator termasuk dari biar dia aja. Udah dari Pak RT juga, dari Mas Olim juga udah. Sekarang kita dengar terakhir nih kesan-kesannya setelah apa yang udah terjadi sampai detik ini. Hari ini weekend ya, sekarang waktu menunjukkan 29 pas banget. Di depan kita ada Tiko. Kita coba pengen dengar sedikit kesan dan pesannya buat teman-teman yang ada di sini sampai di rumah Tiko. Silakan. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua alhamdulillah berjalan lancar sampai saat ini berkat Allah juga. Mungkin sudah jalannya, sudah takdirnya mempertemukan saya dengan teman-teman kreator semua. Mungkin juga banyak peluang bantuan dikarenakan awal saya ketemu dari Bang Irfan, Bang Ale, saya ucapkan terima kasih juga. Kemudian teman-teman semua yang bisa saya sebutkan satu persatu, namanya Pak RT dan beberapa instansi semua yang membantu seperti Milenial, Dinsos, Danka, dan lain-lain, semua mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Oh iya, dan juga pada saat pengevakuasian ibu ke rumah sakit, Kak Pratiwi Novianti juga ikut turun membantu sampai akhirnya dia dapat dirawat di rumah sakit dengan lancar dengan bantuan beliau. Saya ucapkan terima kasih juga, walaupun dia juga tidak hadir di sini, itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Tentunya ke warga-warga sekitar juga lingkungan
semua berjalan dengan lancar sampai saat ini. Alhamdulillah progres rumah sudah 95% sudah layak untuk ditempati sekarang kondisinya, dan mama juga sudah bisa tinggal di rumah dengan tenang. Kondisi mama pun sudah jauh lebih baik dengan kondisi yang stabil. Harapan saya ke depannya, saya dan mama dapat tinggal di rumah dengan nyaman, dan kondisi mama juga dapat beradaptasi dengan baik di rumah dengan kondisi kesehatan yang mungkin akan berlangsung membaik ke depan. Saya tidak bisa memberikan mungkin timbal balik selain terima kasih saya kepada rekan-rekan semua. Ya mungkin saya bisa membantu doa semoga segala bantuan berupa materi dan jasa yang telah diberikan oleh teman-teman semua yang sudah turut membantu untuk dilancarkan rezekinya, berkah dan kesehatannya semua. Semoga kedepannya terus menjadi orang yang baik dan membantu sesama. Dan sekarang ibu udah di sebelah saya, sudah dengan kondisi yang alhamdulillah tidak seperti sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya. Ya ini meninggalkan banyak kenangan memang. Ya mungkin ini bukan yang terakhir seperti kata Pak RT tadi. Ini semua awal, karena ini akan menjalin tali silaturahmi ke depannya. Awalnya memang sangat berkesan ya, bertemu dengan Bang Irfan, Bang Al, teman-teman semua, sangat tidak disangka-sangka sampai akhirnya kita semua bisa kumpul di sini bareng-bareng, berbicara semua, ketawa-tawa, sedih, senang, semua jalan prakteknya bareng-bareng. Kita tetap solid semua sampai akhirnya semua berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit banyaknya rintangan juga. Ya alhamdulillah sampai di titik ini semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya mungkin itu aja dari saya nggak bisa berucap banyak, berhubung waktu sudah malam, mungkin saya kembalikan ke Allah. Saya ucapkan lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ada lagi kira-kira kalau misalkan seandainya dua ini mau ngomong? Oh enggak. Oke. Ini tiba saatnya kita pelepasan setelah sudah 1 bulan lamanya. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama sepakat Bang Bray akan menyampaikan sesuatu untuk meringkus semuanya. Kita persilahkan waktu dan tempat untuk Bang Bray, dan ini adalah momen lo sampaikan sesuatu yang memang benar-benar isi hati lo yang selama ini emang mungkin gak ada lo ucapin sama siapapun. Di sini adalah tempat lo. Oke, Bray. Bingung mau apa, karena yang gue harapin terjadi benar-benar 100%. Dari pertama kali gue datang ke rumah Tiko, pertama kali kalimat yang gue ucapkan adalah jangan sampai terjadi seperti keluarga Kalideres yang meninggal tanpa orang tahu. Itu yang pertama kali gue ucapkan, dan ternyata ekspektasi gue jauh dibanding apa yang gue ucapin di pertama kali gue datang ke sana. Gue ngucapin lagi di video itu, gue pengen rumah ini bersih, bukan renovasi, tapi rumah ini bersih. Lagi-lagi ekspektasi gue dipatahkan oleh Tuhan, bahkan dilebihkan. Ketika gue berharap ini rumah cuma bersih, tapi rumah ini berhasil direnovasi walaupun sedikit. Yang ketiga, gue berekspektasi 1, 2, 3 orang yang bantuin gue buat bersihin rumah. Lagi-lagi rencana gue nggak sesuai rencana Tuhan. Ternyata memang rencana Tuhan lebih indah dibanding rencana manusia. Ketika gue berharap mungkin paling banyak 5 orang yang bantuin gue buat kerja bakti, ternyata yang datang di hari itu lebih dari 50 orang, bahkan 1 instansi yang datang.
keempat, banyak banget ya Pak ekspektasi saya terhadap Tiko dan mamanya. Yang keempat, ekspektasi gue melihat ibu yang tersenyum. Lagi-lagi Tuhan mematahkan ekspektasi gue lagi dan benar-benar melebihi apa yang seperti gue harapkan. Gue cuma pengen lihat ibu ini senyum. Ternyata Tuhan kasih ibu ini bilang terima kasih ke gue. Gue gak pernah kebayang. Bahkan selama 1 bulan gue gak pernah ngobrol satu patah kata pun sama ibu ini. Mungkin ibu ini juga gak kenal sama gue. Tapi ibu ini bilang terima kasih gue. Ibu ini gak kenal sama kalian semua. Tapi apa? Ibu Eni bilang ke Tiko, keluar, bilang terima kasih sama teman-teman kalian, sama teman-teman kamu, Eni. Mungkin kalian gak pernah dengar ini dari mulut gue, tapi itu yang terjadi ketika tanggal 23 Desember pertama kali setelah 1 bulan ibu Eni meninggalkan rumah. Seperti yang Nabi bilang, kita semua di sini nggak ada hubungan darah, kita nggak punya satu nama di kartu keluarga, termasuk gue sama Tiko. Nggak tahu kenapa ketika gue ngeliat Tiko pertama kali menggambarkan gue 15 tahun yang lalu, ternyata gue sadar bukan cuma gue yang hidup cuma dengan satu sayap, bukan cuma gue yang ambil rapot yang SD cuma ditemenin nyokap, sedangkan ketika gue ambil rapot teman-teman gue sama papanya sama mamanya. Gue merasa saat itu kenapa cuma gue yang ngambil rapot sama ibu gue. Kenapa Tuhan gak adil? Ternyata di luar sana banyak banget yang kondisinya jauh di bawah gue. Gue gak tahu Tiko nganggep gue seperti apa, tapi yang jelas setelah waktu yang gue lewatin sama kalian semua, sama Tiko 1 bulan lebih, gue anggap udah kayak adik gue juga kok. Ibu, aku boleh cinta ibu. Ada satu pesan buat lu, dan pesan ini apa yang gue pesankan ke lu ini secara gak langsung untuk diri gue juga, karena kondisi lu sekarang sama kayak gue. Lu masih punya tiket surga di sini, jadi lu jaga baik-baik tiket surga lu, jangan lu buang sia-sia. Di saat di luar sana banyak yang udah kehilangan tiket surga dan menyesal, dan lu masih memiliki waktu yang cukup untuk lu menikmati, merawat tiket surga lu sebaik-baiknya. Dan mungkin gue gak buat, gue gak banyak-banyak ngomong lagi. Terakhir,
Ini mungkin bukan cuma gue yang merasa, tapi mungkin semua teman-teman kreator merasa juga. Sepanjang gue berkarir dalam pekerjaan apapun, gue merasa karir gue kali ini adalah menjadi portofolio terbaik gue. Portofolio terbaik gue adalah seperti yang kalian lihat di video pertama kali, dan ketika video ini tayang, ini adalah menjadi portofolio terbaik gue. Mungkin dari gue cukup sekian. Sekali lagi, gue banyak-banyak ucapin terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat Allah, buat semuanya yang gue gak bisa sebutin satu persatu. Yang jelas kita berhasil mengubah hidup seseorang. Akhir kata dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Brian? Udah lega? Udah banget. Gokil. Oke, saatnya waktu dimana kita nyanyi bareng-bareng aja yuk. Kita nyanyi bareng-bareng. Kita tumpahkan segalanya, kita lumberin di sini. Waktu kita weekend ini kita lumberin bareng-bareng semua di sini. Sekarang ya, udah siap ya semuanya ya. Oke, kita siapa? Ale lepas dari tadi. Oke ya, bener. Oke lah, kita mulai lah. Kita mulai. Berapa
Tujuan awal kita